Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, mengapa wanita lebih setia. Kita lanjutkan lagi ya membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Yang berikutnya dari @evi_mirin. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh istri pisah tidur dengan suami karena suami suka ngorok? Kayak situ nggak ngorok aja katanya ya kan. Karena istrinya sangat terganggu, sampai nggak bisa tidur sama sekali. Sampai nggak bisa tidur sama sekali. Ya Allah sampai 2 kali. Terima kasih yang jawab Ustadz Henry deh kalau gini nih. Iya. Ini kalau suami ngorok ditinggalin sama istrinya. Repot juga ya. Iya, yang harus dipahami ngoroknya suami itu nyanyian cinta tapi tak bernada. Jadi Luar harus paham biasa. dulu. Tuh Bu, jadi Iya. jangan komplain kalau suami ngorok. Kenapa? Itu nyanyian cinta. Tapi gak ada nadanya. Nggak ada nadanya. Kenapa? Karena biasanya mudah-mudahan kita husnuzon itu karena kerja kerasnya. Oh bener. Kerja Kecapean. keras, lelah, bagaimana menafkahi, terus dia pulang istirahat, dia menunaikan salah satu hak tubuhnya, tidur ngorok. Nah itu harus pahami bentuk nikmat dia, nikmat Allah yang diberikan kepadanya untuk bisa tidur. Masya Allah. Nah tinggal masalahnya bagaimana seorang istri ketika suami lagi tidur, jangan sampai dia meninggalkan karena salah satu hak suami jangan sampai meninggalkan tempat tidurnya, ranjangnya. Oh gitu. Ya, kalaulah dia meninggalkan pastikan suaminya ridho. Harus izin. Ya izin, misalnya sebelum tidur, Mas, aku nggak bisa tidur, padahal besok aku ada janjian pagi mau begini-begini. Aku kan harus boleh nggak? Nanti kalau aku terganggu, aku pindah sebentar gitu. Yang kedua, cari solusinya. Secara ilmu kesehatan kan ada bagian yang mungkin bermasalah dalam dirinya, dan itu bisa membantu dengan cara mencarikan solusinya. Apakah ada obatnya? Cari ke dokter, ya. Pastikan obat yang mampu menghentikan ngoroknya, jangan menghentikan napasnya. Jangan bahaya. Iya. Ditekep mulutnya sama hidungnya suaminya. Iya. Pagi-pagi udah tidak bernyawa Bu, bahaya Iya, itu. ngoroknya hilang, nyawa hilang juga, jangan. Astagfirullahaladzim. Hentikanlah bagaimana suara ngoroknya itu. Nah tuh denger tuh ya. Jadi jangan ditinggalin suaminya kalau misalnya suami lagi tidur ngorok, bangunin, Papa aku pergi dulu ya tinggalnya. Bapak ngorok gitu. Izin yang penting kan Pas Ustadz ya. dia udah bangun kan udah ngorok lagi. Ngorok lagi. Ini Masya Allah kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari @anitavia_okta. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ini siapa yang jadi Ustazah di Ustadz semua nih. Saya mau bertanya, apakah wanita yang pernah mengalami keguguran kemudian jadinya harus dikasih nama? Walaupun tidak tahu jenis kelaminnya jadin tersebut. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ustadz Abu Fida lagi jawab deh, mohon izin. Saya lagi nih, Masya Allah. Baik, pada saat wanita mengalami keguguran, ya maka ulama berbeda pendapat permasalahan ini. Ya, dilihat dulu, ini janin yang keguguran itu apakah usianya di bawah 4 bulan atau di atas 4 bulan. Kalau misalnya dia di bawah 4 bulan, maka ruh belum ditiupkan. Maka ulama berpendapat kalau di bawah 4 bulan itu pada saat digugur atau keguguran itu tidak perlu dimandikan, disolatkan dan lain-lain ya. Tetapi pada saat usianya ini sudah menginjak 4 bulan kan itu maka sudah ada ruhnya, ya, sudah ada ruhnya. Maka jatuh kewajiban-kewajiban yang lain-lain seperti kalau misalnya keguguran disolatkan ya, dimandikan, dikafani dan juga ada pendapat ulama sebagian diakikahkan itu. Pendapat ulama, ini lagi-lagi ya, ulama berbeda pendapat. Maka kalau misalnya mengalami keguguran dilihat dulu apakah dia usianya di atas 4 bulan atau di bawah 4 bulan. Jadi dilihat dulu apakah itu di atas 4 bulan atau di bawah 4 bulan. Iya, Tadi penjelasan sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Abu Fida. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari @abdjalil.1115. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya ketika masjid menolak jenazah? Dengan alasan bukan warga setempat, letak masjid ini di perkampungan. Sementara yang meninggal di perumahan yang tidak jauh dari masjid hanya terbatas tembok. Mohon penjelasannya. Habib Bagir, mohon izin dijawab Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh masjid menolak daripada jenazah. Sebab masjid ini rumahnya Allah. Apalagi kalau urusan jenazah. Urusan jenazah ini wajib kita mengurusnya. Andai satu wilayah tidak mengurus jenazah, tidak mau menyolatkannya di masjid, maka akan menampung dosa semuanya. Makanya ada mungkin seseorang dia non-muslim, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia tapi banyak orang yang tidak tahu keislamannya. Dia pernah berwasiat kepada orang untuk menyolatkannya, otomatis juga menguburkannya di pekuburan muslimin. Akhirnya tidak disolatkan,
juga tidak dikuburkan di pekuburan muslimin. Akhirnya apa? Bukan hanya satu kampung, kita sedunia nanggung dosanya. Ya, kita sedunia nanggung dosanya, yang tahu keadaannya menanggung daripada dosanya. Jadi jangan pernah menolak siapapun yang meninggal dunia selagi kita tahu dia muslim, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Ya, kadang suka ada warga komplek sama warga kampung nih. Ya, masalah di masjid ini sering kali terjadi. Jadi jangan kita tolak, kita sholatkan. Ya, jangan sampai kita menolak jenazah yang mau disolatkan sehingga kita menanggung dosanya. Oh, tuh jelas tuh. Jadi kalau misalnya ada jenazah, walaupun siapa nggak kenal dari mana, kebetulan kedapatan di masjid kita, ya udah sholatin aja gitu ya, Bib ya. Betul. Sholatin aja, kuburin aja kalau bisa di tempat Betul. yang muslim ini, masya Allah luar biasa. Makasih banyak yang udah bertanya. Mungkin yang buat pertanyaannya belum dijawab oleh para guru-guru kita, jangan berkecil hati. Insya Allah di lain kesempatan nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi nih buat bintang tamu kita bertanya nih, masya Allah. Silakan dari Juli. Iya, ini kita masih ke tema yang kesetiaan nih Ustaz. Oh, oke. Nah, wanita kenapa terlalu setia nih? Mm-mm. Udah dihianatin, dibohongin, tapi kalau diminta maaf pun mau dimaafkan gitu. Berarti memang setia kan wanita kan, Ustadz? Jadi Gimana? wanita itu saking setianya udah sering dibohongin, tetap masih setia katanya. Nah ini gimana nih Ustadz nih? Apakah perlu seperti itu terus atau kadang-kadang perlu melawan pengaruh setia? Nah ini bagaimana, mohon izin penjelasannya. Untuk yang lain boleh silakan duduk, tepuk tangan Bu Ustadz Jobe Endri, silakan dijawab. Iya, Masya Allah. Jadi ketika wanita mengalami kondisi khusus pasangannya, Ibu ya, yang mungkin mengalami yang namanya hal-hal yang tadi buruk, dihianati, udah bohong, udah gitu ngasih nafkah juga kurang, 50.000 dikasih setahun. Akhirnya ibu beliin kalender kan gitu ya, kan kalender setahun gitu. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka wanita yang masih bersabar, mudah-mudahan kalau niatnya karena Allah dapat pahala. Kenapa demikian? Karena memang niat itu untuk mampu membantu si lelaki untuk menjadi lebih baik. Semua karena Allah, seperti yang dialami Asiyah dengan Firaun. Kalau suami ibu ngebohongin, suami ibu berkhianat, ada yang lebih buruk lagi daripada suami ibu. Udahlah dia ngaku-ngaku Tuhan, udah gitu juga dia ngebunuh anak-anak kecil. Dan itu dilakukan oleh Firaun. Tapi Asiyah masih bersabar dengan Firaun. Karena itu bagi seorang wanita kondisi seperti ini, pertama jadikan kondisi seperti ini untuk mencari ridha Allah. Caranya gimana? Mengingat pahala sabar seperti doanya Asiyah. Tahu doanya Bu, kalau udah disakitin suami ingin bersabar, tahu doanya? Jangan Allahumma barik lana fima rozaqtana, itu mau makan jenazahnya si suami. Doanya Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Nah, kalau pertanyaannya, tapi kalau itu termasuk cinta buta enggak Ustaz? Udah jelas-jelas disakiti. Nah tergantung, kalau dia tidak melihat keburukannya dan membiarkan keburukannya, berarti wanita ini, istri ini zalim. Kenapa zalim? Karena dia tidak menolong si lelaki menjadi lebih baik. Kan Rasul mengatakan, unsur akhoka zalimun au mazlum. Tolonglah saudaramu, terlebih pasanganmu, suamimu, ya dari berbuat zolim, orang yang zolim dan berbuat zolim. Kalau berbuat zolim kita tolong, kita tahu. Yang berbuat zolim gimana caranya? Caranya menghentikannya. Makanya seorang istri dalam konteks relasinya ada 3 Al-Quran berbicara. Yang pertama sebagai seorang sahibah. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu artinya teman. Jadi karena ibu teman, teman itu tidak meninggalkan langsung. Membantu, mendampingi dulu. Betul lah, itulah teman setia. Yang kedua, seorang istri disebutkan Al-Quran adalah sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dalam surah Al-Baqarah 187. Artinya apa? Sebagai pakaian, ibu jangan sampai sembarangan curcol sama orang. Pakaian itu menjadi terkoyak karena fungsi pakaian sebagai asiter, sebagai penutup aib. Kalau ibu curcol sembarangan orang, cuma sekedar melampiaskan perasaan, itu tandanya mengoyak pakaian dari suami. Membuka aibnya. Jadi kalau mau curcol sama orang yang tepat. Yang bisa ngasih solusi sama Habib Bagir, sama Ustadz Abu Fida, kan gitu. Kok Ustadz Bedri nggak disebut? Ya saya kan lagi jelas Iya, gimana. Iya, benar. Jadi begitu.
Kalau saya udah banyak soalnya. Jadi oper-oper gitu ya. Biar adil Fadli juga gitu ya. Dia iri soalnya nggak ada yang curhatin. Mama gitu ya. Jadi gitu. Soalnya kalau Fadli nerima spesialis gadis kan. Jadi gitu. Yang ketiga adalah sebagai penolong. Al-mu'minun wal mu'minat auliya ba'dhum ila ba'din. Laki-laki mukmin dan wanita mukminat sebagian mereka sebagai penolong. Nah, sebagai penolong itulah. Jadi tolonglah suamimu yang berkhianat apa? Kenapa dia berkhianat? Jangan-jangan mungkin maaf dari sisi ilmu pengasuhan, apa yang sikap terjadi orang di masa dewasa biasanya terkait dengan pola asuhnya di masa kecil. Ada istilahnya namanya hutang pengasuhan. Kenapa sih suami saya kasar? Kenapa suami ini begini? Karena dulu mungkin gak pernah dipeluk sama bapaknya, gak pernah dipeluk sama ibunya. Dia mempertahankan supaya egonya itu caranya berbuat kasar. Makanya sering saya bilang kalau kita dalam kondisi disakiti oleh dikhianati dan kita memposisikan diri terus sebagai korban. Saya ini korban dari suami yang begini Ustadz gitu. Gak akan pernah selesai. Naikkan kelas kita jadi seorang penolong. Jangan-jangan dia juga korban dari bapak ibunya yang gak pernah ngedidik dengan benar. Gak pernah dipeluk, gak pernah disentuh. Gak pernah diucapkan kalimat baik. Suami yang ngomongnya kasar misalnya. Kenapa dia ngomongnya kasar? Karena gak pernah ada kalimat lembut dari kecilnya. Dia gak pernah diomongin hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena itulah kenapa seseorang ketika sadar, mungkin aku harus membantu apa yang tidak pernah diberikan. Jangan-jangan cukup dibisikkan kalimat yang lembut. Cukup didoakan yang baik, disakiti, dihianati, bilang ya Allah mas, aku doain kamu ya Allah mas, supaya kamu masuk surga ya. Kalau bisa secepatnya, jangan. Masuk surga secepatnya pengen mati dong. Ngetong. Jangan. Maksudnya kalau bisa engkau memperbaiki diri. Jadi caranya bagaimana? Caranya tadi seperti itu. Jadi fungsikan diri kita sebagai penolong. Bukan cinta buta. Kalau cinta buta itu membiarkan keburukannya bodoh amat. Dia bisa jadi akhirnya dia tidak mendapatkan nilai pahala. Tapi kalau cinta yang remang-remang, bukan remang-remang. Kalau buta kan gak mendengar kelihatan. Ini remang-remang. Gak gelap-gelap iya, gitu ya. Cinta yang sungguh-sungguh bisa melihat, dia melihat kekurangannya, berusaha untuk diperbaiki. Ini Masya Allah. Jadi bicara masalah tentang cinta buta itu sebenarnya nggak ada. Ya cuma masalahnya kurang konsep aja nih cintanya ada nih. cinta buta, ada cinta tuli. Didengerin nggak tuh? Nggak denger kan tuli dia. Oh iya benar-benar. Dinasehatin nggak mau. Benar. Orang udah ngomongin apa aja tentang itu masih tetap nggak mau didengerin. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Bendri atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau kata Ustadz Abu Fida, saya punya pendapat lain Mas Fadli. Kenapa emangnya Ustadz Abu Fida? Ini kan bicara masalah tentang perempuan, udah sering dibohongin tapi masih suka setia aja. Iya, karena memang terkadang ada laki-laki yang pembohong, tapi wanita pun kadang-kadang suka untuk dibohongi. Oh gitu. Suka, contoh misalnya ya, lagi pakaiannya nggak beres. Kemudian disanggul, bukan disanggul, di roll rambutnya. Terus nanya sama suaminya, mas cantik gak mas? Lakinya bilang, cantik gitu. Bisa aja itu kan gitu. Padahal kan gak mungkin cantik model begitu. Bener juga Karena ya. emang lelaki itu kan rata-rata pada buaya semua. Gitu ya. Tapi wanita penyayang binatang. Ini sebalik lagi serius lagi nih. Nih ya, ini saya masih penasaran nih. Buat perempuan nih yang single mom ya kan masanya luar biasa nih Masya Allah. Dia bisa merangkap perannya juga sebagai ayah. Nah di sini kesetiaannya diuji nih. Apa benar masalahnya Allah ini memberikan pahala yang luar biasa bagi wanita yang setia nih. Yang kuat menjalani sebagai orang tua tunggal nih Ustadz Abu Fida. Nah kalau untuk pahala ini luar biasa banyak. Ada Ustadz, beberapa. banyak. Ada beberapa. Tunggu sebentar. Saya tanya mau jawab sekarang mau jawab ntar. Soalnya itu udah 0 nih. Dari tadi udah ntar aja deh. Ntar aja. Ya udah. Kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terserah. Kapan sadarnya lo? Berbagai sifat manusia di kehidupan sehari-hari yang selalu bikin kesel. Bikin tambah kesel, sifat itu selalu diulang. Kami rangkum jadi satu, biar kamu tambah kesel lagi dan lagi.
KZL, Kapan Sadarnya Lo, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3:30 sore di Trans TV.